Assalamualaikum, sampurasun. Ketemu lagi di channelnya Kang Gugum. Gimana kabar teman-teman sekalian semua? Semua kabar teman-teman sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit pun, masih tetap dalam lindungannya dan juga sukses bagi kita semua. Amin, amin. Kali ini Kang Gugum mau Mau ngenalin tunggangan barunya Kang Gugum. Sekarang aku pakai Ninja 250. Kenapa pakai Ninja 250? Pasti teman-teman nanya gitu kan, Kang kemana gitu kan si Ninja RR-nya. Jadi intinya gini, yang punya Ninja 2,5 ini pengen Ninja 150 RR yang punya Kang Gugum. Jadi yang punya Ninja 250 ini pengen si Reni, katanya pengen si Reni. Akhirnya berujungnya apa? Kang ya udah tuker aja, mau nggak sama Ninja 250 saya? Jadi intinya masih kayak gitu. Cuman ini kok jadi warna pink ya, aneh. Sebenarnya ini warna merah ya guys. Jadi akhirnya ya udah lah, Kang Gugum juga kayaknya agak tertarik dengan motor ini gitu, pengen nyobain juga 250 cc, gimana feelnya, gimana rasanya gitu kan. Nanti kita cobain juga gimana sih Kang, enak mana gitu, Ninja 250 atau enggak Ninja 150 RR gitu kan. Setelah nanti kita cobain, kita bisa kasih kesimpulan ya Kang ya. Kita lihat dulu lah motornya. Ini motor Ninja 250 tahun tua, dia tipenya ABS ya. Tuh dia tipenya ABS. Nah, ABS depan belakang. Namun saya cabut ABS-nya. Kenapa saya cabut? Karena teman-teman semua pasti tahu lah ya, yang namanya Ninja tua ABS apa aja sih trouble-nya, apa aja sih malah masalahnya gitu kan. Makanya saya cabut aja, kita manual aja lah kayak biasa gitu. Daripada kita servis mahal ya udah cabut aja guys. Oke, kita lihat ya si gasnya dari depan dulu lah. Gasnya udah pakai spontan Domino, cuman udah jelek, nanti kita ganti. Hand gripnya juga kita nanti lihat aja mau diganti atau enggak. Terus master remnya ini pakai R6. Nah ini putus atau patah karena dia jatuh gitu. Terus pakai spion winglet. Terus ini pakai dekal. Si visor udah ganti juga. Terus pakai winglet karbon. Lampunya masih standar, cakramnya masih standar. Terus bannya pakai Michelin radial 2 City ya, lumayan harganya ternyata ya. Terus kita masuk agak ke belakang, speedometernya sudah pakai speedometer Kosho, nah, ala Ducati guys. Kayak gini ya, ala Ducati. Kenapa diganti? Karena speedo orinya rusak katanya gitu. Terus stangnya saya pakai Nui, terus saya turunin antara 10 sampai 15 derajat biar agak nunduk gitu. Sebenarnya saya pengen underyoke gitu, cuman nggak tahu bisa bikin underyoke nggak ya gitu kan. Kalau sebelah kiri koplingnya standar, ininya standar. Oh iya, si saklar ininya udah pakai ini ya, saklar kanannya ya ala ngikutin ZX lah ya, twing nah gitu. Terus maju ke belakang ini pakai tank pad karbon. Terus frame slider, mesin standar. Nah, knalpot ini yang saya sayangkan gitu. Jadi gini ya, kalau kalian lihat nih. Nah, ini adalah header knalpot Leovins original. Yang per belakangnya ini cuman satu guys tuh, yang atasnya nggak ada, yang bawahnya cuman ada yang bawahnya aja, yang atasnya nggak ada pernya. Nah yang disayangkannya adalah silencernya guys. Nah saya nanya, Kang silencernya yang Leovins ori mana gitu kan. Wah udah nggak ada katanya. Akhirnya pakai silencer punyanya WRX tapi Purbalingga. Waduh kan nggak enak gitu suaranya gitu, tampilan juga aduh malu-maluin. Akhirnya saya lupa, saya punya knalpot Crimpy ori bekas di Tiger saya. Ada juga silencer yang Proliner tapi terlalu bacot. Kesini saya nggak terlalu suka bacot gitu kan. Suka yang bulat gitu, adem soalnya gitu. Terus masternya masih ori, atas juga atas mah udah pakai R6 ya, yang belakang masih ori, selang ori, master rem ori, kaliper ori. Terus cakram belakang dan depan masih ori, pakai yang ABS. Velg original, belan belakang juga sama.
Michelin Radial 2 City ukuran 160 per 60, yang depan 120 per 60 juga. Lumayan lah, spakbor udah diganti, ya cuma tahanan plat nomor doang gitu. Ini yang lumayan asik adalah ini, mana ya, semoga kebaca, bisa fokus nggak am. Nah, Daytona. Gearnya pakai Daytona full set ya, depan belakang. Fokus. Nah, oke. Depan belakang pakai Daytona, rantainya Daytona. Step ori, apalagi ya yang mau dibahas? Nah, udah sih. Cuma ya ini doang, pakai tahanan ini biar nggak banyak lecet. Pakai tank pad, karbon-karbonan ini juga sama, pakai karbon-karbonan guys. Oh, pakai karbon-karbonan biasa ya. Terus ini holder handphone paling murah, punya saya tempelin dulu. Oke, mungkin cukup segitu dulu dari Kang Gugum. Ini tampak fisiknya. Lumayan lah, tampak fisiknya masih, ya kalau menurut saya masih seger gitu kan. Cuman ini warnanya nih gara-gara cahayanya, kurang, nanti saya edit lagi biar warnanya merah gitu. Tampilannya lumayan masih seger, bodinya masih seger karena udah dekal, udah dipernis gitu kan. Nanti kita cobain gimana feelnya, gimana rasanya, apakah ini worth it gitu kan. Apakah ini enak antara Ninja RR dengan Ninja 50, enak mana gitu kan. Itu pendapat pribadi saya ya. Nanti kita cobain dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Kang, barusan sudah isi perut dulu si garengnya. Anjay, ya perkenalin namanya Gareng ya guys. Kenapa Gareng? Istri yang namain. Bukan saya yang namain, jadi istri yang namain. Namanya Gareng guys. Saya juga nanya kenapa dinamain Gareng gitu kan. Ya nggak tahu, dia mungkin kepikiran itu aja kali ya gitu. Kita cobain guys, nanti saya compare sama Ninja RR. Sebenarnya anak mana sih sama Ninja RR gitu kan. Kita cobain dulu, gila. Kita potot-potot gas dikit lah ya. Dengan spek mesin standar, knalpot full system. Biasanya kan kalau Ninja setengah biasanya apa yang pakai slip on itu kan, rata-rata slip on. Kalau saya full system guys. Kalau kalian ngelihat cepet gocap anjing. Shit, jangan bilang kasar. Kalau kalian barusan lihat cepet gocap, Cak. Ya, botot lagi. Cepet 60. Oke, sebenarnya ini motor enak meskipun ini motor keluaran tahun tua ya guys. Masih jos gandos lah ya. Ulala. Kita bahas gimana sih enaknya motor Ninja 2.5 dan apa lebih enak dari Ninja RR old yang punya saya dulu. Oke, jadi sebenarnya ini motor enak dibawa pelan enjoy, dibawa kenceng gaspol. Kalau tenaga, kita bahas tenaga lah ya. Tenaga dan tarikan masih ringan, tenaga dan tarikan responsif. Kalau motor saya ya, entah kalau motor Ninja yang lain, kalau motor saya alhamdulillah enaknya responsif. Kalau yang lain nih saya lihat ya katanya ada yang gampang bukan gampang sih, berebat di putaran bawah lah, berebat di putaran atas lah gitu kan. Kalau saya alhamdulillah nggak ngerasain hal seperti itu. Jadi tarikannya enteng, responsif, entah karena ini udah di remap ya si ECU nya. Terus knalpot juga kan saya full system gitu kan. Tenaga ya kalau buat saya memang sih ya, kalau dari responsif atau dari percepatan ya, bukan kecepatan, percepatan gitu, enak Ninja RRO gitu. Jadi misalkan 0 sampai 100 itu dia misalkan butuh 5 detik misalkan itu, ini mah
Kalau Ninja 2,5 misalkan dari 0 sampai 100 butuh 8 detik. Beda-beda tipis lah gitu maksudnya tuh. Ya yang kalau kalian yang suka penyuka adrenalin tiba-tiba wah gitu, itu cocok pakai Ninja RR, jujur. Kalau top speed sih ya, kalau saya memang jarang top speed ya, jarang top speed, tapi lebih seneng kayak gitu, lebih memacu adrenalin gitu kan. Tiba-tiba sak gitu kan, anjay, enak gitu. Apalagi Ninja RR itu memang the best lah. Kalau buat saya jujur, saya nggak bisa move on dari Ninja RR sih. Kalau mengenai percepatan, wah ngeri lah, senang gitu. Tapi Ninja ini dibawa pelan juga enjoy, kayak gini nih, dibawa pelan enjoy gitu kan, enak aja gitu kan. Ya kalau Ninja RR, oh jujur ya, kalau punya saya kurang enak kalau dibawa pelan tuh, dibawa kayak gini tuh nggak ya, kurang enak lah gitu kan. Entah karena mesinnya memang ada ya, karena dioprek lah ya mungkin ya, jadi kurang enak dibawa pelan gitu kan. Jadi gimana Kang, sebenarnya ini motor enaknya? Kalau saya sih masih worth it ya, kalau kalian misalkan beli motor tua pun, kalau yang suka speeding dikit gitu, nggak terlalu mentingin top speed yang luar biasa, Ninja 2,5 ini masih worth it lah buat teman-teman yang suka ya San Mori riding, masih bisa botot-botot gas, enak banget sih guys kalau menurut saya gitu kan. Memang sih dengan kompetitor sebelah, kalau Ninja EVA ini udah ketinggalan ya guys. Dari R25 dia lebih responsif, tapi top speed menang ini. Kalau CBR sudah jangan ditanya. CBR memang enak, mau bawahan mau atasan enjoy, apalagi dia disupport dengan banyak teknologi ya, dibandingkan dengan Ninja. Ya Ninja kalah guys itu. Kalau kalian punya ini mah hanya apa ya, ngomong kosong lah ya. Kalau kalian punya uang lebih ya kalian mending beli CBR sebenarnya gitu kan. Kemarin pun saya sempat ganti aja gitu ke CBR gitu ya, kita up lagi ke CBR, cuman SNI yang nggak dapat ACC guys. Jadi sudah nanya istri, SNI sudah nanya istri, tapi tidak di ACC guys. Katanya udah ini aja lah, nggak usah ganti ke CBR katanya. Ya sudah. Ini juga memang sama-sama enak, dan istri pun yang anehnya nih suka sama ini motor, dan bahkan dia sekarang ngasih kode guys. Istri saya tuh ngasih kode pengen beli Ninja juga. Istri saya pengen beli Ninja. Aduh, PR ya, masa harus beli Ninja 2 ini teh. Jadi kalau kesimpulannya ya, kalau kalian bandingin Ninja RR sama Ninja 2,5 ini, RR yang menurut saya, kalau menurut saya, kalau dari penyuka adrenalin, penyuka percepatan, Ninja RR ngeri lah gitu. Wah enak banget lah gitu kan. Meskipun dia 150 cc, tapi bisa ngimbangin 250 cc gitu kan. Malah bisa menang guys. Gitu. Ninja RR 50 buat saya sudah cukup sih guys, buat saya, buat harian, buat San Mori, buat touring. Ini udah lebih dari cukup guys buat saya. Kalau buat saya, kalau daily use, saya lebih beli Ninja 250 dibandingkan RR On. Entah kenapa saya lebih nyaman sama ini, dipakai pelan enjoy, dibawa speeding juga enjoy gitu kan. Ya lebih nyaman ini kalau menurut saya. Kalau Ninja RR buat saya enaknya buat speeding, buat betot-betotan, enak banget gitu. Gitu. Kalau saya karena konturnya di daerah daerah pegunungan gitu kan, jadi saya lebih baik milih ini sih. Jadi tanjakan enak gitu kan, turunan enak, lurusan juga enak gitu kan. Apalagi ini gear setnya lebih kecil dari gear set si bawaannya gitu kan. Jadi di lurusan pun nggak terlalu ngoyo gitu, tanjakan masih enjoy lah ya. Terus lurusan juga nggak akan ketinggalan meskipun dia motor tua, karena gear setnya lebih kecil dari bawaannya ya. Terus apa lagi ya, udah sih segitu cukup sih kayaknya. Jadi ini kalau buat saya cocok, buat saya enak,
saya nggak merasa menyesal menukar Ninja RR Old saya dengan ini. Ya beda-beda tipis lah ya. Kalau masalah bensin borosan RR lah dikit gitu. Beda borosan RR sih bener. Kalau menurut saya ya di motor saya yang rasain ya RR sama yang ini borosan RR sih kalau di motor saya tuh. Jadi saya pilih ini sih. Ya nyaman sih. Lebih ke arah nyaman sih. Kalau buat speeding ya jujur Ninja RR memang juara lah. Tapi kalau kenyamanan saya lebih ini sih gitu. Ini pendapat pribadi ya, boleh kalian berkomentar seperti apapun, bebas. Ini kan pendapat pribadi ya, pasti adalah yang namanya pro dan kontra dari teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga pendapat ya. Masing-masing orang punya pendapat dan pemikirannya masing-masing. Gitu guys. Ini sudah dekat dengan kosan saya, mungkin cukup segitu dari Kang Gugum. Kang Gugum merasa senang punya motor ini. Ya sensasi baru lah gitu. Mungkin cukup sekian dari Kang Gugum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Kang Gugum, selalu setia dengan Kang Gugum. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, masih tetap dalam lindungannya, dan sukses juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Kang Gugum. Salam satu asap, satu aspal, dua rude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda.